Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan saya Ahmad Rizal, Serda Marinir atau terkenal dengan Terpesona Kejet-Kejet. Pada sore hari ini tanggal 10 Maret tahun 2021, saya beserta anak saya Fatih Parayuda Angkasa akan mengeksplor jembatan penghubung dua wilayah. Wilayah pembatas Desa Jeringin Asri ke wilayah Tangkilerjo, Banyumas. Yang ada di belakang saya ini adalah jembatan yang baru dibangun kurang lebih 2 tahun ini. Sebelum ada jembatan permanen atau jembatan beton ini, untuk penghubung dua wilayah ini menggunakan jembatan gantung atau jembatan gandul-gandul. Nanti akan kita lihat jembatan gandul yang ada di sebelah kanan saya nanti. Itu adalah jembatan pengganti dari jembatan ini, tapi tetap difungsikan untuk dilewati oleh para penduduk di sekitar wilayah Jeringin Asri dan daerah Tangkilerjo. Setelah ini coba akan kita eksplor, akan kita lihat jembatan beton atau jembatan permanen yang ada di belakang saya. Demikian. Kita akan lihat secara dekat Ibu pengembala atau pengangon kerbau yang tadi ngobrol-ngobrol dengan saya ya. Ibu ini dengan cucunya ya. Umurnya berapa cucunya, Bu? 4 tahun. Oh, 4 tahun ya, Bu ya. Nah, Ibu ini pertama awal punya kerbau 4 ekor. Cuma ada yang sakit satu, mungkin udah mati, Bu ya. Nah, satunya dijual, jadi tinggal 2 ekor. Sedangkan kerbau yang terlihat ini adalah kerbau jenis perempuan, kondisinya sedang hamil. Nah, di sini. Nah, inilah yang dikondisikan atau tetap dipertahankan sama Ibu. Namanya sama, Bu? Ya. Ibu Mariam ya, si Ibu Mariam yang berdomisili tinggal di daerah Tangkilerjo. Nah, ini anak saya. Oke. Kita lihat secara dekat. Nah, ini kerbaunya. Ini biasanya mau dinaikin kerbaunya, tapi marah kan ya, Bu ya? Nggak mau ya, Bu ya? Oh ya, rupanya kerbau ini jinak, tapi tidak dibiasakan untuk naik. Tapi kalau tidak musim, maksud saya tidak kondisi hamil, bisa membuat bajak sawah juga nih, Bu ya? Bisa, Bu ya? Jadi masih ada yang gunakan jasa kerbau juga, Bu ya? Oke. Selain Udah jarang-jarang orang sekarang malah adalah itu apa? traktor. Traktor ya. Oke. Katanya pakai hewan mah enggak gimana gitu. Jadi kurang ini Ada yang ya. Jadi ada kesan kurang perih kehewanan gitu, Bu ya. Oh ya, kalau ada kita lihat secara dekat ini kerbau jenis perempuan, tapi Ibu bilang katanya kerbau ini tidak nakal atau jinak ya. Nah, kita lihat. Oh. Ya, lagi pengenalan. Pengenalan ini siapa? Kok saya dilihat dari jarak dekat? Begitu, Bu ya? tahu orang yang angon apa enggak juga tahu dia. Oh, gitu, Bu ya? Apalagi orang jaga yang lewat gitu. Udah dia. Oh, berarti kalau sama tuannya udah hafal, Bu ya, keringetnya, Bu ya? Enggak, dia udah ada motor bapaknya anak-anak aja bawain gitu ya. Rumput. Ya. Dia udah ngeliatin. Oh, udah paham, Bu ya. Nah, kalau zaman dulu katanya kerbau ini kalau dengan pakai baju merah gitu katanya marah dia. Apa enggak, Bu ya? Oh, mitos itu, Bu ya? Saya tuh udah hampir dulu kan emaknya ini Iya. sampai 20 tahun ya. Terus saya jual udah nggak kuat jalan. Oh, udah tuwir, Bu ya? Iya. Oh, iya. Saya itu dari dulu. Tadinya saya nggak punya, Pak, ya Allah. Karena orang Jawa namanya marok. Oh, maron, Bu ya? Jadi dari maron itu airnya gado Terus saja. dapat airnya, Bu ya? Cewek lagi. Minta bagian. Iya. Mau yang laki, minta yang perempuan. Oh, gitu, Bu ya? Iya. Itu terus aja dulu mah emang kerbau yang keluar kerja di sawah, belajar Oh, sawah gitu itu ya. kerbau yang saya itu duanya. Sekarang kan udah ada bajak itu. Traktor. Ada 2, ada yang panggil jadi. Iya. Udah kepake lagi jarang pula ya? Jarang, Bu ya? Ini katanya salah kebun mah rumit. Oh, gitu, Bu ya? Oh, tapi nggak apa-apa, Bu lah. Iya, Bu ya? Ada
betul Bu ya. Mudah-mudahan nanti setelah kerbau ini melahirin anaknya, ya mudah-mudahan terus berkembang Bu ya. Nah, syukur alhamdulillah. Nggak punya orang tuanya. Oh gitu Bu ya. Oke Bu, makasih banyak Bu ya ngobrol-ngobrolnya sebentar. Saya ini rencananya mau eksplor jembatan-jembatan gandul-gandul sama jembatan beton atau jembatan permanen yang ada di wilayah Wairata ini Bu. Keliling. Enggak Bu, ini cuma buat konten aja Bu. Oke. Udah itu aja Bu ya, makasih banyak Bu ya atas ngobrolnya. Pak, dari mana? Saya dekat di Ceringin sini aja saya Bu. Apa ngantungnya Pak Bari? Oh bukan Bu, bukan, saya pindahan dari Wates kemarin Bu. Udah 6 tahun saya di sini Bu, di Ceringin. Mas Saliman tahu? Ya Pak Saliman, tahu Bu. Oh gitu Bu ya, oke. Oke Bu ya Bu. Ya kalau nanyain Bang Mariam gitu aja ya. Nah, Oh jadi ya pokoknya paham lah, ini Mbak Mariam gitu Bu ya. Oke. Bang Mariam Bang Anon. Oh, Mbak Mariam juga ngangon. Ya udah Bu, makasih banyak Bu ya, terima kasih banyak Bu. Oke Bu, assalamualaikum. Saya akan melintas jembatan Tangkil yang baru dibangun kurang lebih 2 tahun ini ya. Sebelum ada jembatan permanen ini, jembatan beton, jembatan ini adalah jembatan gantung yang terbuat dari kayu. Seperti biasa yang pernah saya eksplor, jembatan gantung yang ada di Desa Wairata. Kita lihat sejenak. Nah, di sini. Ini adalah jembatan Tangkil Rejo, Kelurahan Sumberjaya, Wairata, tahun anggaran APBD Pesawaran 2019. Jadi jembatan ini diambil dari dana APBD ya, dari Kabupaten Pesawaran, luar biasa. Sebelum ada jembatan ini, untuk melintas batas antara dua wilayah sedikit sulit karena menggunakan jembatan gantung. Dengan menggunakan jembatan gantung atau jembatan gandul, banyak sekali kekurangan-kekurangan dari jembatan tersebut. Akhirnya dari pemerintah Kabupaten Pesawaran dikucurkan dana untuk membuat jembatan permanen ini. Nah, ini adalah Sungai Tangkil. Sungai Tangkil. Sungai ini menjurus atau satu arah dengan Sungai Wairata yang saya eksplor kemarin. Sedangkan di ujung sebelah kiri saya nanti akan kita lihat sungai, maksud saya jembatan gandul yang semula ada di sini dipindahkan tempatnya di sebelah kiri saya. Nah, ini airnya jernih karena ini adalah air pegunungan. Yang perlu kita waspadai di daerah sini adalah banjir bandang karena sering terjadi di musim penghujan semacam ini. Ada hujan yang di hulu atau di gunung, sedangkan untuk di hilir tidak hujan, mengakibatkan banjir bandang yang tidak diduga-duga. Sering membawa material lumpur, material kayu-kayu dan sampah-sampah. Nah, itu yang sering kita lihat. Kita finishkan ke depan. Jadi jembatan ini kurang lebih lebarnya ada 25 meter ya. Sangat kokoh sekali jembatan ini. Kita patut bersyukur dengan jembatan yang telah terrealisasi ini, akhirnya perekonomian yang ada di dua wilayah yang melintasi jembatan ini terdongkrak, meningkat. Dari hasil bumi, panen dan sebagainya, sekarang tidak lagi penduduk sekitar memutar arah melewati daerah Banyumas atau Merawan, karena kalau memutar ke daerah tersebut sangat menyita waktu banyak dan juga kendaraan pun terlalu jauh untuk menempuh daerah Merawan dan sekitarnya. Kita akan kembali lagi dan kita akan ke jembatan gandul yang ada di Desa Banyumas. Demikian. Kami akan lanjutkan perjalanan menuju jembatan gantung yang ada di daerah Banyumas.
Untuk wilayah, saya sudah masuk wilayah Tangkilerjo. Ini adalah salah satu dusun yang masuk wilayah Desa Sumberjaya. Jalannya masih jalan batu atau onderlak, sudah kita lihat, belum di aspal hotmix. Saya sering masuk daerah sini untuk melaksanakan kegiatan olahraga running karena situasi alam, kondisi alam di sini sangat segar sekali bila di pagi hari. Terkendala jalan, memang jalan belum begitu bagus, tapi ini sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk masyarakat sekitar karena untuk jalan sudah diperkeras walaupun onderlak, setidaknya tidak membuat licin badan jalan. Untuk mengeksplor jembatan gantung yang di Desa Banyumas, kurang lebih dari jembatan permanen tadi ada kurang lebih 500 medan ke depan. Kita tetap menyusuri jalan semacam ini, kita pelan-pelan. Sedangkan di sebelah kanan saya itu adalah Sungai Tangkilerjo. Sudah saya sebutkan sungai tersebut tadi, dia tetap menjadi satu dengan Sungai Wairatai dan bermuara di Pantai Piabung. Untuk kehidupan, untuk penghasilan masyarakat di Desa Banyumas dan Tangkilerjo ini lebih banyak didominasi pertanian sawah maupun perkebunan. Seperti biasanya daerah sini lebih banyak berkebun coklat, pisang, kelapa, dan juga rempah-rempah seperti kopi ataupun lada. Nah, kita melintasi area persawahan Tangkilerjo dan ada rencana ke depan jalan ini akan di hotmix sehingga akan lebih memudahkan pengguna jalan untuk penduduk sekitar sini, karena akses jalan ini adalah satu-satunya untuk menuju daerah Banyumas dan sekitarnya. Sedangkan untuk di wilayah atas perbukitan yang ada di daerah Tangkilerjo, Banyumas, serta Sumberjaya ini banyak sekali padat penduduk sebenarnya. Untuk akses jalan yang bagus memang bukan arah sini, ini sekitar ini adalah jalan pintas, tapi tidak banyak yang menggunakan jalan ini kecuali penduduk yang ada di sekitar daerah sini. Bentar lagi kita akan merapat, kita akan dekat dengan jembatan gantung yang akan saya eksplor. Sedangkan jembatan gantung tersebut nanti akan mempertemukan dua wilayah, Tangkilerjo dengan daerah Banyumas. Sedangkan daerah Banyumas tersebut masih masuk dalam wilayah Desa Ceringin Asri. Di sana ada dua wilayah atau dua perdusunan, dusun 1 Banyumas dan dusun 2 Banyumas yang menginduk pada Desa Ceringin Asri. Bila musim penghujan semacam ini memang banyak warga sekitar yang berdiam diri di rumah, jarang keluar karena melihat kondisi situasi memang jalan kurang bagus. Makanya musim penghujan ini lebih banyak difokuskan di dalam rumah. Ada pertigaan yang lurus kita ke jembatan gantung Banyumas, sedangkan arah ke kiri itu adalah menuju lapangan dusun Tangkilerjo, lapangan sepak bola dan sekolah dasar negeri yang ada di Tangkilerjo. Sudah di depan mata jembatan
jembatan gandul. Oke, saya berhenti sebentar. Nah, ini jembatan gandul yang saya maksud. Setelah ini akan saya eksplor. Saya sudah sampai di jembatan gantung yang menghubungkan wilayah Tangkilerjo dan Dusun Banyumas. Inilah jembatan gantung yang saya maksud. Ini jembatan dibangun sudah lama di era tahun 80-an. Untuk kondisi jembatan ini perlu kewaspadaan dan kehati-hatian dari warga sekitar melintas jembatan gantung ini, karena sebagian kayunya sudah lapuk, dan juga untuk penahan ini adalah kawat baja, dan kawat penahan kanan kirinya sudah mulai berkarat, terkena korosi, termakan waktu dan zaman. Ini perlu pembaruan kembali untuk tataan atau kayu yang ada di bawah ini. Setelah ini akan kita lihat secara dekat jembatan gantung yang melintasi Sungai Tangkilerjo ini. Apabila dilalui dengan pejalan kaki, goyangannya sangat lumayan keras. Apalagi bila pelintas batas penduduk sekitar menggunakan kendaraan bermotor, goyangannya akan lebih ekstrim kembali. Maka dari ini perlu kewaspadaan dan kehati-hatian untuk melintasi jembatan gantung ini. Nah, ini adalah seling baja. Sudah nampak berkarat karena sudah termakan usia. Nah, di depan saya ada yang melintas kendaraan bermotor. Saya harus pegangan seling. Kita pelan-pelan kita melintasi. Sedangkan untuk kayunya sudah banyak yang lapuk, dan ini ada yang kayu yang baru untuk pengganti tapi tidak maksimal. Ini adalah jembatan darurat. Kalau saya nilai ini adalah jembatan darurat. Sebelum ada jembatan gantung ini biasanya dikondisikan melalui jalan bawah atau aliran sungai. Nanti akan saya tunjukkan yang biasa kendaraan lewat, kendaraan bermotor ataupun mobil yang melewati jembatan ini. Kita sampai dari ujung, ada yang mau melintas. Nah, kita sudah sampai di Desa Banyumas. Nah, ini ada mbak-mbak cantik yang akan lewat. Silakan. Nah, inilah kondisi jembatan-jembatan yang ada di Sungai Tangkilerjo. Saya akan kembali lagi. Saya akan melintasi, saya akan tunjukkan di mana tempat biasanya penduduk sekitar apabila tidak berani melintasi jembatan gantung ini karena terlalu ekstrim atau bahan tataan kayunya terlalu lapuk untuk dilewati, dia lewat ke bawah. Untuk aliran sungai, di sini adalah sungai berbatu, sungai dangkal. Apabila musim kemarau, air tetap stabil karena sumber mata air ini dari mata air pegunungan yang ada di Pegunungan Baban Loa. Saya akan turun ke bawah. Nah, ini biasanya para pemotor ataupun kendaraan mobil truk, pickup, pemuat barang-barang untuk perekonomian sembako dan sebagainya biasanya melintasi sini. Ini dalam keadaan tidak banjir, mobil, pemuat material, pemuat kebutuhan bahan pokok dan sebagainya biasanya melintas dari bawah. Nah, kita melintasi, airnya sangat jernih sekali. Nah, disinilah dilintasi jembatan, bukan jembatan maksud saya, di bawah. Nah, di sini jembatan akan kita lihat. Di tengah-tengah sungai ini ada batu besar. Saya perlihatkan. Nah, di sini. Jadi fungsi batu ini sangat bermanfaat sekali. Jadi dibuat sebagai tengah-tengah jembatan, ditata jembatan
dibikin pondasi yang naik ke atas. Jadi menahan posisi jembatan gantung yang berada di tengah. Jadi pada musim banjir dan sebagainya, batu besar ini sangat bermanfaat sekali untuk menahan derasnya arus banjir, sehingga pondasi atau tiang penyangga tengah dari jembatan ini masih bisa bertahan. Tapi kita lihat secara dekat. Nah, di sini bagian bawah pondasi sudah hancur, sudah hanyut, ya, termakan deras arusnya banjir. Tapi masih bertahan dia, masih menempel di batu utama. Untuk konstruksi jembatan seperti biasanya, jembatan gantung ini adalah dari kawat seling baja dengan kawat baja. Untuk ukurannya saya kurang jelas atau kurang tahu. Dan ini adalah tumpukan dari kayu-kayu yang ditumpuk, yang ditata rapi sehingga menjadi susunan jembatan, konstruksi jembatan gantung di sini. Nah, kita akan maju kembali seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi di sungai ini juga banyak habitat air ikan luar biasa. Bagi para pemancing juga di sini banyak spot-spot ikan. Tapi kita tidak mengeksplor untuk memancing ikan. Nah, di depan saya itu ada jalan aspal yang terputus. Itu adalah penghubung dari sungai ini untuk maju ke atas ketinggian, ada desa Banyumas. Nah, disinilah para penduduk memanfaatkan situasi dan kondisi apabila jembatan gantung ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan, terutama kendaraan mobil. Jadi pemuat bahan-bahan pokok, material bangunan dan sebagainya biasanya lewat bawah. Tapi dengan adanya jembatan beton atau jembatan permanen yang saya eksplor pertama tadi, setidaknya sudah memberi keuntungan yang sangat luar biasa. Sehingga para pemotor, para pemobil dan sebagainya sangat mudah untuk melintasi sekarang. Kita naik ke atas sampai di pertigaan jalan aspal. Nanti kita ketemu titik temu dari jembatan gantung sebelah atas. Untuk kondisi alam di sini masih sangat alami sekali. Di sini banyak perkebunan seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini banyak kebun kelapa, kebun kakao atau coklat, pisang. Ini adalah penghasilan utama dari wilayah atau penduduk sekitar Takelarjo dan Banyumas. Untuk sumber air banyak sekali di sini. Jadi untuk air minum, air buat mencuci dan sebagainya tidak kurang untuk di wilayah sini. Ya, sebentar lagi kita ketemu di pertigaan jalan. Oke, ini adalah pertigaan jalan. Lurus ke depan sana ke Banyumas. Nanti kita coba eksplor, ada jembatan permanen yang ada di sana. Melanjutkan perjalanan kita ke Dusun Banyumas yang masih masuk wilayah Desa Ceringin Asri. Di sana ada jembatan beton. Itu sangat vital sekali ya, jembatan permanen yang ada di sana. Kurang lebih perjalanan kita tempuh 800 medan ke depan. Kita melintasi daerah perkebunan. Nah, di sini jalan sudah cukup bagus, tapi memang jarang dilalui
Ini adalah jalan hot mix. Sedangkan di sektor kanan dan kiri dari jalan ini adalah sawah dan juga perkebunan kopi coklat. Tempatnya masih sangat alami, masih jauh dari keramaian, dari kebisingan kota. Jadi bagi untuk menyenangkan hati, pikiran dan sebagainya, memang cocok sekali untuk wilayah-wilayah di sini, daerah pegunungan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pesawaran. Pada malam hari jarang sekali yang melintas jalan di sini karena sangat rawan, dalam artian tidak ada lampu penerangan sama sekali. Jadi sangat mengkhawatirkan bila berjalan pada malam hari untuk melintasi jalan yang melewati jembatan gantung di daerah Tangkirejo. Sangat indah sekali, apalagi saya bersama anak saya jalan sore-sore sambil mengeksplor. Inilah kegiatan santuy-santuy setelah kembali dari dinas. Untuk jumlah kakak di desa atau di Dusun Banyumas 1 dan Banyumas 2 cukup banyak, karena di sana salah satu penyumbang suara apabila ada pemilihan kepala desa dan sebagainya. Walaupun dia jauh dari desa induk, tapi wilayah Dusun Banyumas ini betul-betul sangat luar biasa untuk kekompakan, kerukunan dan keakraban warga sekitar ini yang ada di Banyumas sangat luar biasa. Saya sudah menjelajahi atau pernah berkumpul dengan para tokoh pemuda, tokoh adat maupun orang-orang sepuh, dalam artian tokoh-tokoh yang ada di Dusun Banyumas, untuk berkoordinasi, untuk saling memberikan masukan, saran untuk kegiatan-kegiatan di desa Ciringin Asri. Karena Dusun Banyumas masih masuk wilayah desa Ciringin Asri. Bentar lagi kita akan sampai di pertigaan. Sedangkan pertigaan yang arah ke kanan nanti itu akan tembus ke desa Merawan, tembus ke desa Anglo, dan bisa kembali lagi ke desa Ciringin Asri. Cuaca habis turun hujan, nampak jelas untuk jalan hot mix atau jalan aspal ini basah, maka perlu hati-hati sekali untuk menghindari kendaraan bermotor. Kurang lebih 50 meter ke depan ada pertigaan, seperti yang saya sebutkan tadi, belok ke kanan ke daerah Merawan, yang lurus adalah Dusun Banyumas. Kita masuk wilayah Dusun Banyumas. Pak Kadus, depannya ada perangkat desa Pak Kadus. Tadi lagi duduk santai. Nah, inilah Dusun Banyumas 1. Pembatasnya adalah sekolah atau lapangan sepak bola. Kedepannya adalah Dusun Banyumas 2. Ya, di depan saya sebentar lagi kita akan melintasi jembatan luar biasa tinggi sekali. Ya, kita parkir kendaraan di sini. Selanjutnya akan kita eksplor. Saya ada di jembatan Dusun Banyumas. Nah, di bawah ini adalah Sungai Banyumas. Jadi melintasi wilayah
dusun Banyumas 1 dan Banyumas 2. Jadi jembatan ini sangat tinggi sekali. Mengapa konstruksi bangunan jembatan ini dibuat tinggi? Karena mengantisipasi apabila terjadi hujan deras, banjir bandang, material-material yang akan dibawa dari banjir akan lolos lewat sesuai dengan yang ada. Nanti akan kita lihat jembatan ini dari bawah, bagaimana tingginya jembatan ini. Karena sangat luar biasa sekali, jembatan penghubung antara Desa Melawan, Tangkilerjo, sama Desa Tringinasi. Sedangkan dusun ini masih masuk wilayah Desa Tringinasi. Kita melewati jalur bawah, mendekati bibir sungai. Ini banyak batu yang sudah dibelah-belah. Ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk dijual, batu untuk pondasi bangunan. Inilah jembatan yang saya maksud, jembatan Banyumas. Sangat tinggi sekali. Kurang lebih dari bawah, dari dasar sungai ke atas jembatan ada 10 meter. Kenapa dibuat tinggi? Karena mengantisipasi apabila terjadi banjir akan memudahkan atau meloloskan material-material yang akan dibawa oleh banjir tersebut. Dan di sini tidak ada penyangga tiang tengah, jadi sangat mudah istilahnya air untuk melalui material-material apapun dalam banjir melalui daerah sini. Kita akan dekati. Nah, di sini banyak sekali batu-batu, batu alam. Dan batu ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk membuat pondasi bangunan. Untuk situasi alamnya masih sangat, untuk air masih sangat jernih sekali, luar biasa. Itu adalah konstruksi bangunan dari jembatan, dari penyangganya sangat kokoh sekali. Dan jembatan ini adalah jembatan yang baru. Untuk jembatan yang lama memang sudah hancur, kita lihat. Nah, ini adalah salah satu pondasinya, pondasi tengah yang sudah hancur termakan banjir. Nah, kita lihat. Dan itu adalah penyangga utama dari sisi sebelah kanan saya. Kita zoom sebentar. Adalah pondasi jembatan awal sebelum diganti, dan ini jembatan sudah diganti, sangat memudahkan untuk masyarakat sekitar untuk melintasi batas-batas yang ada di wilayah sini. Demikian untuk eksplor jembatan gantung atau jembatan permanen yang ada di desa atau dusun Banyumas. Nanti saya akan kembali lagi. Ada satu jembatan gantung yang belum saya kunjungi yang ada di wilayah sini. Saya ada di jembatan gantung di daerah Tangkilerjo. Ini ada jembatan gantung, ini menghubungkan wilayah Tangkil dengan wilayah Desa Tringinasi. Sebelum jembatan ini dibangun, awal mula jembatan ini ada di jembatan permanen atau jembatan beton yang ada di sebelah kanan saya. Saya eksplor pertama kali. Karena jembatan itu dibangun, akhirnya jembatan gantung ini dipindah posisinya di sini untuk memudahkan akses perjalanan para penduduk yang ada di sekitar wilayah sini. Dan setelah jembatan permanen atau jembatan beton yang itu sudah jadi dan sudah diresmikan, jembatan ini tetap difungsikan. Tapi kita lihat kondisi jembatan ini. Untuk dasar atau tatakan bawahnya, kayunya sudah banyak yang lapuk. Ini perlu kewaspadaan dan perlu berhati-hati untuk melintasi jembatan ini.
hanya butuh orang-orang yang super, orang-orang yang profesional. Karena seperti biasa jembatan gantung ini sangat labil sekali, goyangannya sangat kencang sekali. Tanya akan saya coba ekspor, akan saya maju ke depan, saya lihat bagaimana kondisi jembatan gantung yang ada di daerah Tanggerang. Saya akan melintasi jembatan gantung. Nah, depan saya itu anak saya di Patipara Yuda Angkasa. Jadi tadi ada informasi ini jembatan tetap difungsikan seperti biasanya, tapi tidak begitu maksimal karena perlu kehati-hatian apa yang saya sebutkan tadi, goyangannya sangat ekstrim. Nah, di sini ada bagian yang rusak, kita lihat. Nah, di sini udah patah untuk kayunya. Kita lanjut ke depan kembali pelan-pelan. Biasanya yang tidak berani, tidak punya nyali untuk melewati jembatan gantung ini lebih baik memutar, mencari titik aman melewati jembatan beton yang sudah saya eksplor pertama tadi. Nah, kita sudah sampai di ujung. Nah, ini saya akan persiapan mengambil kendaraan saya dan anak saya menunggu di sini. Saya harus berhati-hati. Tadi saya berhenti sebentar di tengah-tengah jembatan karena saya menghindari ada bagian kayu, alas atau tataan tadi yang patah, makanya saya hindari. Saya luar biasa sekali untuk melewati jembatan-jembatan ini, sangat ekstrim sekali. Kalau kita pelan-pelan, insya Allah kita sampai selamat di tujuan kita. Selesai sudah kegiatan saya mengeksplor jembatan yang ada di desa Tangkilerjo, Banyumas, jembatan gantung yang ada di desa Banyumas juga, dan jembatan gantung yang ada di desa Tangkilerjo. Inilah jembatan-jembatan penghubung antar wilayah-wilayah yang ada di desa-desa wilayah Kecamatan Wairata. Ini adalah Sungai Tangkil, yang di atas adalah Sungai Banyumas. Ini adalah satu aliran yang menuju ke Sungai Wairatai. Muaranya tetap di laut, yaitu Laut Biak. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube saya Terpesona Kejet-Kejet.